Film dibuka dengan adegan pernikahan yang indah di mana pemeran utama Julia dan pacarnya Mitch akhirnya mengikat janji suci. Setelah acara sakral mereka, Mitch mengucapkan terima kasih kepada ibu Julia karena telah mengatur perayaan itu. Dia juga berterima kasih kepada ayahnya karena tidak hadir di pernikahannya, mungkin karena hubungan mereka yang renggang atau jadwal kerja ayahnya yang sibuk. Film akan berfokus kepada dua sejoli ini yang setelah menikah, namun harus menghadapi masalah-masalah besar yang akan menimpa mereka. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Dan inilah rekap film yang berjudul Devil's Pawn. Setelah merayakan pernikahan, pengantin baru itu memulai bulan madu selama 2 minggu di sebuah pulau terpencil. Sang suami mengungkapkan bahwa dia menemukan tempat yang indah ini tersembunyi setahun yang lalu saat perjalanan berburu dengan ayahnya. Sebenarnya pulau itu tidak memiliki fasilitas modern seperti listrik, televisi, internet, dan air kebutuhan rumah. Ternyata mereka akan tinggal selama 2 minggu di sebuah pondok tua di tengah danau terpencil. Meskipun sedikit khawatir dengan tempat tinggalnya yang terisolasi dan dikelilingi air, Julia mencoba untuk menetap dan dia menemukan kenyamanan dalam jaminan Mitch bahwa dia akan aman. There it is. Come on, Jules. I would never let anything happen to you, you know that. Setelah berlayar melalui perairan dengan perahu, pasangan itu menuju ke rumah yang mereka sewa. Meskipun Mitch telah menjamin keamanan, Julia merasa sulit untuk menghubungi ibunya karena tidak ada layanan telepon. Mitch menawarkan untuk kembali, tetapi Julia ingin melanjutkan perjalanan mereka meskipun banyaknya kendala. Saat mereka melangkah ke rumah pedesaan itu, tatapan Julia terpaku pada prasasti di dinding yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya. Di sini dia menemukan tradisi di mana pengunjung menandai malam yang mereka habiskan di rumah itu dengan tanda pagar. Semuanya tampak normal sampai hari berikutnya ketika Julia terbangun untuk menyaksikan Mitch meletakkan kunci mobilnya di kotak brankas dan kunci itu dijadikan kalungnya agar aman. Namun, alih-alih mempertanyakannya, Julia mengabaikannya dan terus menghargai waktunya dengan kekasihnya. Sebagai seorang mahasiswa seni, Julia mengekspresikan dirinya dalam menggambar. Dia ingin fokus pada studinya seni sebelum memiliki anak dan Mitch menjadi suami yang pengertian mendukung keputusannya. Keesokannya, Julia mencoba untuk melangkah ke dalam air, tetapi dia tampak terlalu takut untuk melangkah lebih jauh, jadi dia memutuskan untuk kembali ke kabin. Suatu hari ketika Mitch mengundangnya untuk bergabung dengannya di dalam air, dia menolak dengan alasan khawatir riasannya akan rusak. Mitch lalu mengejar Julia sambil bercanda. Ketika Mitch bersikeras mengajaknya, dia setuju untuk beristirahat di atas pelampung kolam. Seiring berjalannya waktu, Julia tertidur tanpa menyadari bahaya yang akan datang. Mitch menuju ke dalam rumah untuk mengerjakan beberapa tugas sementara. Kita dapat melihat bahwa pelampung mulai bocor. Cobaan yang menakutkan terjadi ketika Julia tanpa sadar jatuh ke dalam air dan berjuang untuk tetap mengapung. Mitch lalu bertindak cepat menyelamatkannya dari dalam air. Saat itulah Julia mengungkapkan rasa takutnya terhadap air dan ketidakmampuannya untuk berenang. Sehingga Mitch mengungkapkan penyesalannya dengan menyatakan dia tidak akan pernah membawanya ke tempat ini jika dia tahu tentang fobianya. Hari berikutnya suasana keanehan terlihat ketika Julia mengonfrontasi Mitch tentang kotak brankas kunci dan alasan di balik pengamanan kunci untuk mobilnya. Mitch menepisnya sebagai tindakan keamanan, tetapi kekesalannya bernada tinggi saat dia menegurnya dengan alasan bahwa dia tidak pernah mempertanyakan pilihan riasannya, jadi dia tidak boleh ikut campur dalam urusannya. Merasa kesal dengan perilakunya yang aneh, Julia masuk ke dalam rumah, sementara Mitch menyadari kesalahannya berusaha membuat aman dan mengungkapkan permintaan maafnya dengan membuatkan sebuah penyangga kanvas untuknya. I'm sorry, Julian.
Setelahnya Julia bergabung dengannya dalam berpetualang ke hutan untuk ekspedisi berburu. Julia bahkan mengusulkan perjalanan ke kota terdekat untuk berbelanja dan menghubungi ibunya. Namun Mitch tampak sibuk dan mengabaikan percakapannya, sebaliknya berfokus pada menyiapkan perangkap binatang. Tak lama dia kemudian terkejut menemukan bahwa Julia telah menghilang tanpa jejak dan dia dengan panik mencarinya sampai dia menemukannya yang sedang mengumpulkan bunga. Mitch kemudian membawanya kembali ke rumah dan meninggalkan rencana berburu mereka. Malamnya Julia tampaknya tidak bisa tidur, seolah-olah dia sudah bosan dan tersesat di tempat itu. Hari berikutnya dia mengangkat topik tentang kembali ke rumah, menyatakan bahwa 10 hari yang dihabiskan di keindahan alam daerah itu lebih dari cukup. Mengungkapkan kegembiraannya untuk memulai hidup bersama, dia mendesak Mitch untuk pergi karena dia juga merindukan ibunya. Tetapi yang mengejutkan, Mitch dengan blak-blakan menjawab bahwa mereka tidak dapat kembali sampai masa bulan madu 2 minggu mereka berakhir. Julia berjuang untuk memahami perilaku Mitch saat dia terus bersikeras untuk pulang, yang membuat Mitch meledak dalam kemarahan menyalahkan dia dan ibunya karena merusak bulan madu mereka. Menegaskan bahwa dia harus mematuhi perintahnya, Mitch lalu pergi memeriksa perangkapnya, membuat Julia marah dan putus asa saat mengambil kunci mobil yang terkunci di dalam kotak brankas. Dia lalu melampiaskan frustrasinya dengan melempar barang-barang untuk menenangkan dirinya. This is our lives together. This is where we need to start, where it's just you and me. I want to go home, Mitch. I mean, no. Julianne, no. What is your problem? What is my problem? I'm going to check my traps. Setelah menyadari kesalahannya, Mitch kembali ke rumah dan dengan tulus meminta maaf kepada Julia atas perilaku kasarnya. Namun hari berikutnya menghadirkan tantangan lain ketika Julia menyadari bahwa pil KB-nya hilang dari tasnya. Dia menanyakan kepada Mitch tentang hal itu, tetapi dia tidak tahu apa-apa yang memicu pertengkaran sengit lainnya di antara mereka. Julia bersikeras kembali ke rumah karena dia tidak bisa hidup tanpa pilnya, tetapi Mitch percaya bahwa menikah berarti dapat mengambil risiko untuk memulai sebuah keluarga. Saat Julia bersikeras keinginannya untuk kembali, nada bicara Mitch berubah mengancam dan dia memerintahkan agar Julia mendengarkannya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak akan pergi. Menyaksikan perubahan signifikan dalam perilaku Mitch, Julia akhirnya menyadari bahwa dia harus meninggalkan tempat itu untuk mempertahankan hidupnya. Sementara Mitch pergi berburu, dia mencoba melarikan diri dengan melangkah ke dalam air, tetapi fobianya mencegahnya untuk melaksanakan rencananya. Keesokan paginya Mitch bangun dan mendapati Julia tidak ada dimanapun. Tetapi ketika dia pergi keluar, dia melihat istrinya sedang memancing sendirian, tidak menyadari bahwa istrinya berencana untuk melarikan diri. Memanfaatkan ketidakhadirannya, dia mencuri karya seninya dan mencoba menguncinya di kotak brankas. Tetapi Julia tiba tepat pada waktunya, yang membuat Mitch terkejut dan menjatuhkan semua isi kotak itu. Julia membantunya dengan tangan basah dan di antara lukisan-lukisan lainnya, dia melihat gambar burung di kertas tisu dari restoran yang biasa dia kunjungi bersama mantan pacarnya Anthony. Mengingatkan bahwa dia dan Mitch bertemu di luar restoran saat itu. Ketika itu dia sedang menunggu bis. Julia curiga bahwa itu bukan sekedar kebetulan, tetapi Mitch telah menguntitnya. Mitch membela diri dengan mengklaim bahwa Julia adalah gadis cantik dan mengaku melihatnya di dekat restoran beberapa kali, tetapi menyangkal niat menguntitnya. Tak terasa mereka telah keluar kota selama 14 hari, yang menyebabkan pertengkaran lain di mana Julia bersikeras untuk kembali ke rumah mereka, tetapi Mitch kembali menolak, dan di titik inilah Julia menunjukkan bahwa Anthony lebih baik darinya. Kemarahan Mitch terpicu dan dia menggunakan kekerasan fisik mendorong Julia hingga mencapai titik puncaknya. Julia memukul kepalanya dengan botol, mengambil telepon, dan melarikan diri ke hutan menggunakan perahu. Ever touch that kid. Tetapi di sini kita melihat bahwa Mitch masih bisa berjalan dan bahkan mengejarnya dengan berenang. Julia menghampiri mobil yang terkunci. Lalu usahanya untuk menelepon ibunya gagal karena baterai telepon mati, membuatnya tidak punya pilihan selain melarikan diri sejauh mungkin dari hutan. Di sepanjang jalan dia menemukan sebuah kuburan tanpa mengetahui siapa yang dimakamkan di sana. Dia kemudian mendengar suaminya berteriak memanggilnya, jadi dia bersembunyi di balik pohon.
Namun sayangnya, Mitch akhirnya menemukannya dan Julia berpura-pura tersesat menggambarkan tindakannya sebagai akibat dari gangguan mental. Hello? No. Battery! Thank God you found me. I'm sorry too, I just got so scared. Pada di malam hari, saat Julia tidak sadar dan tertidur, Mitch memanfaatkan kesempatan untuk menyabotase peluang mereka meninggalkan pulau dengan sengaja menenggelamkan perahu. Keesokan harinya ketika Julia bertanya tentang perahu itu, dia dengan santai menyebutkan bahwa itu mungkin telah tenggelam. Dipenuhi dengan kemarahan, Julia mulai melukis dan dia melihat bantalan perahu mengambang di atas air. Melihatnya sebagai alat pengapung yang potensial, dia diam-diam mencoba mengambilnya menggunakan tali pancing. Ia memanfaatkannya itu saat Mitch sedang berlatih bermain gitar. Meskipun Mitch menjadi curiga dengan tindakannya, Julia berhasil menyembunyikan bantalan perahu itu sebelum dia mengetahuinya. Pada hari yang sama, Mitch mengambil kunci mobilnya dan berjalan menuju kota dengan mengklaim bahwa dia memiliki beberapa pekerjaan di sana. Namun niat sebenarnya adalah untuk mengunjungi makam yang sebelumnya ditemui Julia. Malamnya, dalam sebuah langkah berani untuk mendapatkan kunci mobil, Julia menghabiskan malam bersama Mitch dan menunggunya tertidur. Memanfaatkan kesempatan itu, dia mencuri kunci dan berhasil membuka kotak brankas itu. Dia terkejut telah menemukan surat di dalamnya yang ternyata adalah akta rumah yang membuktikan bahwa Mitch adalah satu-satunya pemilik properti. Dan dialah sebenarnya orang yang menulis prasasti sebelumnya di rumah itu. Tanpa membuang waktu, dia mengambil kunci dan menuju hutan menggunakan bantalan perahu sebagai alat pengapung. Namun setelah mencapai mobil, Julia mengalami kendala ketika gagal menyalakan mobilnya. Dia melihat senter dari kejauhan yang membuatnya cemas karena dia tahu Mitch sedang mendekatinya. Kemudian tepat di depan jendela Mitch muncul. Berbekal senjata, Julia memerintahkannya untuk memperbaiki kendaraan. Sayangnya situasi berubah drastis menjadi lebih buruk ketika Mitch mengalihkan perhatiannya dan kemudian tiba-tiba Fix it. Mitch! Keesokan harinya Julia terbangun dan mendapati dirinya dirantai ke pohon di pulau. Menghadapi perubahan yang mengganggu dalam sikap Julia, Mitch mulai merobek alat pelampung sambil mengungkapkan kebenaran tentang rumah itu dan ayahnya. Terungkap bahwa ayah Mitch terus-menerus menekannya untuk menemukan pasangan yang tepat dan memulai sebuah keluarga. Suatu hari dalam perjalanan berburu, tuntutan terus-menerus dari ayahnya membuat Mitch marah yang membawanya melakukan tindakan mengerikan membunuh ayahnya sendiri. Dia mengubur jasadnya di dekat pulau sehingga dia dan istrinya bisa dekat dengan mendiang ayahnya. Setelah itu, Mitch lalu melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan barang-barang milik Julia, membuang alat lukisnya, dan membakar penyangga kanvas. Sementara Julia terlihat duduk di bawah terik matahari menangis atas nasibnya. Saat perilakunya menjadi semakin tidak rasional, Julia menyadari dengan keyakinan yang berkembang bahwa itu semua adalah penculikan yang direncanakan. Dia curiga bahwa Mitch tahu ponselnya tidak akan berfungsi dan dia tidak bisa berenang sementara Mitch tidak menyangkal tuduhan ini. Dia tetap teguh dalam klaimnya bahwa dia mencintainya dan akan selalu mencintainya. Saat hujan mulai turun, Julia dengan putus asa memohon pada Mitch untuk melepaskannya menggunakan cintanya yang diakuinya sebagai permohonan. Namun pria psikopat itu tetap bertekad untuk tinggal di pulau terpencil itu selama sisa hidup mereka dan membesarkan keluarga bersama. Meskipun situasi suram, Julia menolak untuk kehilangan harapan dan menyusun rencana untuk melarikan diri. Dia sengaja membakar kotak korek api dengan harapan untuk memanipulasi Mitch agar pergi ke kota untuk membeli perlengkapan yang akan memungkinkannya untuk menyusun strategi dan membuat pelariannya. Awalnya Mitch tidak akan pergi, namun akhirnya mengalah ketika dia menyadari bahwa mereka tidak memiliki cara untuk menyalakan api tanpa korek api. Dengan kepergian Mitch, Julia mengambil kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasannya menggunakan jaring ikan. Dia mengambil kapak yang dia lihat sebelumnya di air dan menggunakannya untuk memotong rantai yang telah mengikatnya ke pohon. Selanjutnya, dia mengambil pelampung yang dia sembunyikan menggunakan batu agar tidak mengapung. Setelah menambal kebocoran dengan perban, dia berhasil mengembangkan pelampung dan memulai perjalanannya menuju hutan. Di sisi lain kejadian, mobil Mitch mogok di tengah jalan.
Sambil berpikir, ia menggunakan pemanas api mobil sebagai alternatif korek api untuk menyalakan rokoknya. Sementara itu, Julia mencuri perangkap binatang dan secara strategis meletakkannya di dekat rumah sebelum Mitch kembali ke rumah. Dia lalu kembali ke kursi tempat dia meninggalkannya. Ketika Mitch tiba, Julia mengutarakan ide untuk menggunakan rokoknya yang menyala sebagai pengganti korek api untuk menyalakan api. Mengetahui bahwa mobilnya mogok, Julia mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan jika terjadi keadaan darurat dan Mitch dengan tenang meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan kepada siapapun. Dalam upaya untuk menyembunyikan pelariannya, Julia memerintahkan Mitch untuk masuk dan menyalakan rokok lagi. Namun ketegangan meningkat ketika Mitch menemukan air di kursi yang memberikan bukti pelarian Julia. Kecurigaannya dikonfirmasi ketika dia melihat pelampung di pantai. Kali ini dia tidak terlibat dalam pertengkaran, tetapi menjadi sangat kasar dalam usahanya mencari sarana membela diri. I swear! I'm gonna kill you! Julia bergegas ke dalam rumah dan dikejar oleh Mitch. Dia diusir dari rumah membuatnya rentan dan membutuhkan strategi yang lebih efektif. Saat Mitch menyerang Julia dengan kasar, dia secara tidak sengaja menginjak perangkap binatang dan Julia berhasil melumpuhkannya. Setelah mengambil kunci dari lehernya, Julia menuju ke dalam rumah untuk mengambil pistol. Tetapi Mitch sadar kembali dan menarik rantai untuk mengalahkan Julia, dan tepat saat Mitch mencoba menusuknya, dia akhirnya menembak tangan Mitch dengan senapan dan jatuh ke tanah. Mitch menjadi tidak berdaya. Alih-alih mengakhiri hidupnya, Julia membuka kunci rantai dan mengamankannya untuk merantai pistol, meletakkannya di dekat Mitch sehingga dia dapat memilih untuk mengakhiri penderitaan dan meninggalkannya. Mengatasi rasa takutnya terhadap air, Julia bertekad mengarungi air dan berenang tanpa henti sampai dia mencapai pantai seberang. Kemudian dia mendengar suara tembakan yang menunjukkan bahwa Mitch telah bunuh diri. Tampaknya tidak dapat mengatasi kenyataan bahwa dia telah kehilangan Julia selamanya karena sifatnya yang kasar dan suka mengendalikan. Setelah itu, Julia terlihat merokok dan melemparkan cincin kawinnya ke dalam mobil yang melambangkan pembebasannya dari siksaan yang dia alami. Dia lalu memulai perjalanannya menuju kota untuk bersatu kembali dengan keluarganya dan film berakhir. Nah, itulah rekap alur film yang berjudul Devil's Pawn tahun 2003. Semoga terhibur. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini dan pastinya klik tombol subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel ini.